Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon. Lir kincanging alis trisang mawi gandrung. Wansine wis padang raino. Kresna Duto, lakon wayang yang menjadi favorit kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mari kita masuk setelah Kresna datang. Waduh. Kresna ini adalah titising Wisnu yang seperti Kinarto Sabdo sendiri itu menyebutnya sebagai Wong Agung Dwarawati. Wong Agung Dwarawati artinya seorang raja yang benar-benar sebagai wakil dewa di dunia untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Maka ketika Kresna itu datang, waduh, suasana pertemuan di Astina yang pada saat itu sudah terjadi pertemuan, maka semua berdiri, teman-teman. Resi Bismo sendiri yang menjadi sesepuh kerajaan Astina yang merupakan pemilik asli dari kerajaan Astina itu juga berdiri, Prabu Salya berdiri, Raden Karno berdiri, Duryudana bersemua berdiri menyambut kehadiran Prabu Kresna ini. Saya sampai terinyuh ini ya, terinyuh menceritakan ini betapa dihormatinya Kresna itu. Kemudian setelah terjadi saling sapa untuk menanyakan keselamatan masing-masing, maka Kresna pun kemudian mengemukakan apa yang menjadi tugasnya mewakili para Pandowo. Begitu rintik-rintik karena Kresna ini adalah jagonya diplomasi. Maka dia kemudian mengemukakan apa yang menjadi misinya. Mulai dari hal yang kecil sampai besar dengan harapan agar Prabu Duryudana itu menyadari. Sampai terjadi resiko-resiko apabila perundingan ini gagal. Itu semua diceritakan oleh Kresna. Lalu bagaimana hasil dari perundingan Kresna Duto ini? Untuk dokumen yang pertama sukses, berhasil karena didukung oleh Resi Bismo, didukung oleh Prabu Salya, didukung oleh Guru Drono, dan juga didukung oleh Dewi Gendari, ibunya Duryudana yang saat itu menyusul ikut hadir. Nah, jadi untuk dokumen yang pertama tadi berhasil dengan sukses. Luar biasa ini ya. Kemudian dokumen kedua sekarang yang disodorkan oleh Kresna, ini yang terjadi penolakan. Alot sekali. Karena Duryudana mengambil satu dasar sama-sama mempunyai hak. Oleh karena itu Kresna akhirnya menyodorkan dokumen yang ketiga, yaitu pembagian kerajaan Astina menjadi dua. Pada dokumen yang ketiga ini pada awalnya alot. Namun karena tangisan Dewi Gendari yang kemudian didukung oleh semua yang hadir, maka akhirnya Prabu Duryudana bersedia menandatangani pada dokumen yang ketiga. Naluri seorang ibu yang pada akhirnya apabila terjadi perang Bharatayuddha, maka Kurawalah yang akan menemukan kekalahan. Maka tangisan seorang ibu yang mempunyai naluri sebagai orang tua, maka Dewi Gendari segera menyadarkan untuk mau menandatangani dokumen yang ketiga. Sehingga akhirnya ditandatangilah dokumen yang ketiga. Namun apa yang terjadi setelah Dewi Gendari pamit? Setan merasuk ke dalam hati Duryudana.
lautan sengkuni, sengkuni lagi. Tiba-tiba saja Prabu Duryudono membalik arah. Dokumen ketiga yang telah menyetujui pembagian wilayah Astina batalkan begitu saja. Tentu saja ini mengagetkan semua yang hadir, terutama Prabu Kresna yang segera mengingatkan Prabu Duryudono. Namun ketika terjadi perdebatan yang amat sengit, justru Prabu Duryudono telah membatalkan semua dokumen yang telah disetujui. Semua itu berarti bahwa misi dari Prabu Kresna menjadi gagal total. Tak kurang-kurang Prabu Kresna mengingatkan, namun sikap Prabu Duryudono justru menggila. Ternyata ia pun pamit meninggalkan gelanggang pertemuan tanpa menghiraukan kehadiran Prabu Kresna lagi. Wauto, Raden Setyaki yang tengah beristirahat di alun-alun Astina sambil menunggu kembalinya Prabu Kresna telah mendapat gangguan dari Raden Burusrawa, yaitu adik ipar dari Prabu Duryudono. Ketika kemudian keduanya bertikai, maka karakter Kurawa yang buruk segera muncul. Mereka beramai-ramai merebut Raden Setyaki. Tak kurang-kurang Setyaki mengingatkan sambil mengeluarkan godo besi kuning dan cemeti naga pondo. Namun karena jumlahnya yang terlalu banyak, akhirnya Raden Setyaki pun berlari menyusul Prabu Kresna. Aduh, ketiwasan Koko Prabu. Setyaki, Yai, kau menjerit dan menangis seperti anak kecil. Nafasmu lonjong mimis, apa yang terjadi? Kresna terkesiap melihat Kurawa rame-rame mengejar Setyaki. Ditambah lagi dengan rasa kecewanya terhadap Prabu Duryudono yang ia rasakan begitu sombong sikapnya. Maka seketika hilanglah wujud Kresna yang kecil mungil. Hawa panas dalam hatinya silih berganti menjadi uap putih biru, dedel ngantariksa. Itulah pertanda Bathara Wisnu yang sedang murka. Tiba-tiba jelek. Yang ada di pinggir alun-alun Astina sekarang adalah Brahala atau raksasa segunung Semeru besarnya. Wah, ayo sini semua Kurawa. Jangan hanya satu atau dua yang maju, keruputlah aku. Geger kerajaan Astina. Semua orang lari tunggang langgang mencari selamat. Hiruk pikuk dan jeris tangis memilukan para wanita dan anak-anak kecil. Astina menjadi gelap gulita, guntur dan geluduk. Sesanderan wukir gunung moyak-mayak sindong riwut magenturan. Semua penduduk kontrang-kantring bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Buru-buru Sang Hyang Girinoto meminta Bathara Narada dan beberapa dewa untuk turun meredam amarah Sri Kresna. Namun bagi Wisnu, hal ini merupakan kesempatan untuk menagih janji Bathara Guru. Sudah menjadi takdir bahwa perang Bharatayuddha pasti terjadi. Teman-teman, kita berharap perang Bharatayuddha tidak terjadi dalam kenyataan ya. Di dunia ini kalau sampai terjadi perang Bharatayuddha antara Amerika Serikat, Israel dan Iran ini terus berlangsung, maka perang global akan terjadi karena menyeret negara-negara besar yang lain. Apalagi kalau terjadi perang nuklir. Waduh. Jadi kita berharap
perselisihan di Selat Hormuz akan segera berakhir. Kita semua berdoa bisa hidup nyaman di negara masing-masing, di tempat tinggal kita masing-masing, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih tenang. Kita berdoa agar tidak muncul Duryudono lain di perjanjian antara Amerika, Iran, dan Israel. Nah, demikian saudara-saudaraku sekilas tentang lakon Kresna Duta dan situasi perang global yang sekarang berkecamuk di Selat Hormuz. Mohon kepada teman-teman untuk berkenan memberikan masukan dan komentar, ya, sebab komentar Anda, masukan Anda akan sangat mendukung kami di dalam terus menyuarakan budaya Jawa yang menjadi peninggalan para leluhur kita ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.